pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Senin, tanggal 20 September. Marilah kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kepada Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus saya ingat Tante Amina di Australia yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Juga kita berdoa mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga dari Frater Aquino Barsa dari Maroke. Juga kita berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit yang mohon doa kita. Secara khusus saya ingat Ibu Siska. Semoga Tuhan menjamah mereka yang sakit. Dan juga Bapak Yakobus Keraf. Semoga doa-doa kita mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan bagi mereka yang lagi sakit. Kita juga berdoa bagi penderma kita masing-masing di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati Tuhan. Kita berdoa juga untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Opa Stanislaus Sabu, Oma Marta Biju, dan semua keluarga yang sudah meninggal. Juga Bapak Hendrikus, kakak dari Ibu Indah, dan Opa Yosef Jogo, Oma Wilmina Gona, Bapak Ferdinandus Bisa. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada mereka semua dan beri mereka istirahat yang kekal dan hiburan bagi keluarga yang masih hidup di dunia ini. Intensi dari Keuskupan Ruteng berdoa untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini, Romo Manuel Faustus, Suster Emi Beda Tukpen, dan Pater Oliver Maningo yang merayakan ulang tahun tabisannya hari ini, dan juga yang merayakan ulang tahun hari kematian Pater Gundog, konfrater kami yang dikuburkan di pekuburan novisiat di dekat sini. Dan semoga mereka semua diberi istirahat yang kekal. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan dengan kawan-kawan martir Korea. Semoga cara hidup mereka, bagaimana mereka mempertahankan iman dan juga meyakinkan orang akan Kristus, juga selalu menjadi inspirasi hidup kita. Mereka mati, tetapi darah mereka membuahkan hasil yang baik untuk gereja Korea. Semoga gereja Korea selalu bertumbuh kembang dan semakin dewasa. Supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memanggil orang-orang di Korea merasuki iman dan meneguhkan mereka berkat kesaksian para martirmu, Andreas, Paulus, dan teman-temannya. Kiranya berkat doa permohonannya dan suri teladannya, kami pun tetap setia mengimani Engkau sampai mati. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, alam semesta, langit dan bumi. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang-orang Yehuda dan Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi, pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan emas dan perak, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki didian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah terang dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesaksian hidup dari martir Korea yang kita rayakan pada hari ini, Santo Andreas dan Santo Paulus, sudah menjadi cahaya bagi gereja Korea. Kesaksian hidup mereka sudah menjadi inspirasi bagi yang lain. Dengan demikian, gereja Korea juga bertumbuh kembang. Hari ini Kristus mengajak kita semua untuk menjadi terang bagi sesama. Apa artinya menjadi terang? Menjadi terang berarti kita menjadi inspirasi untuk orang lain. Memberikan nasihat-nasihat yang positif agar orang lain bisa mengikuti, bisa berubah dalam hidup. Yesus itu sendiri sudah menjadi terang bagi kita. Dia mengajar begitu banyak orang, menyembuhkan begitu banyak orang, membangkitkan orang yang sudah mati, dan merangkul mereka yang berdosa, mereka yang dikucilkan dari masyarakat. Apa yang sudah dibuat oleh Yesus sesungguhnya sudah menjadi terang bagi sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita pun diharapkan oleh Yesus untuk menjadi terang bagi sesama. Mereka-mereka yang berpendidikan tinggi sudah seharusnya menjadi terang bagi sesama untuk membantu men-sharingkan pengetahuan yang dimilikinya bagi mereka yang kekurangan pengetahuan. Mereka-mereka yang
atau dokter atau perawat, dengan pengetahuan medis yang mereka miliki, sudah seharusnya juga mengajar sesama yang berkekurangan agar mereka bisa menjadi orang sehat. Atau mereka-mereka yang selalu bergelut dengan kehidupan rohani, sudah seharusnya menjadi contoh, menjadi saksi hidup akan Tuhan kepada sesama. Itulah yang diharapkan Kristus bagi kita semua. Dari Injil hari ini mengingatkan kita untuk menjadi terang bagi sesama. Kalau kita sudah menjadi terang, dan kalau orang sudah merasakan, mengalami kebaikan kita, menyaksikan kesaksian hidup kita, dan mempengaruhi kehidupan mereka, dan mereka bisa menjadi orang yang baik, itu berarti kita sudah memancarkan cahaya, memancarkan terang kepada mereka, sehingga mereka bisa berubah. Kita berdoa, semoga sabda Kristus hari ini menjadi nyata, menjadi hidup di dalam kehidupan kita, dan selalu menjadi inspirasi kehidupan kita selanjutnya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ialah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dalam misa ini saya juga ingat tante kami, Suster Ekarista SSPS, yang lagi sakit di rumah sakit Dewa Pante. Semoga Tuhan menjamah dia dan memberi dia kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah kiranya roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santo Andreas, Paulus, dan teman-temannya martirmu di Korea. Semoga kami berani memberi kesaksian tentang nama-Mu dan tak gentar sedikit pun karena Engkau selalu mendampingi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan
dalam hidup para martirmu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagungkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman. Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan. Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat, surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu. Dan bersama segenap laskar malaikat, dengan tak henti-hentinya kami bermadah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, ingatlah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus saya ingat Tante Mena di Australia, dan juga mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, jamalah mereka semua. Saya ingat Tante Ekarista, Suster Ekarista, SSPS, dan juga Ibu Siska. Berkatilah mereka yang selalu tunjukkan kebaikan hati mereka kepada kami, para penderma kami ya Tuhan. Gajarilah segala kebaikan mereka. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini,
Bruder James William dari Amerika, Pater Johannes Niles dari Jerman, Pater Ludwig Kainer dari Sentral Eropa, Bruder Theodorus Tadeo Turbanski dari Argentina, Bruder James Ryan dari Amerika, Pater Joseph Schroeder dari Sentral Eropa, Pater Albert van der Heijden dari Belanda, Pater Wolfgang Doak dari Ende, dia dikuburkan di pekuburan novisiat. Pater Paul Remel dari Chile, Pater Joseph Pinensak, mantan dosen kami di Ledalero, Pater Wim den Jong dari Belanda, SSPS Suster Norgerilde, Suster Jocelyn Lanuza, Suster Maria Caridad, SSPS AP Suster Maria Dolores, dan akan semua orang yang telah meninggal kami juga ingat Opa Stanislaus Sabu, Oma Marta Bidu, Bapak Hendrikus, Opa Yosef Jogo, Oma Vermina Gona, Bapak Ferdinandus Disa, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat para martir dari Korea yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Sungguh
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kekayaan salib telah Kau tunjukkan dalam diri para martir Korea. Semoga kami dikuatkan oleh perayaan ini, berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.